Jiwa terpilih, apa yang akan saya bagikan ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi ini adalah pesan ilahi yang harus didengar. Jika Anda sedang menonton video ini sekarang, itu bukanlah kebetulan. Tuhan telah membimbing Anda ke sini karena Anda akan melangkah ke sesuatu yang sangat besar. Di tengah semua ini, Tuhan berkata, keruntuhan telah dimulai. Dunia seperti yang kita kenal sedang berubah, dan Anda sedang memasuki pergeseran besar ini sekarang. Ini bukan hanya tentang dunia yang hancur di sekitar Anda. Ini tentang persiapan Anda untuk apa yang akan datang. Sebagai jiwa terpilih, Anda dipanggil untuk berdiri teguh dalam iman dan siap untuk apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Keruntuhan ini bukan hanya pergeseran fisik atau sosial. Ini adalah kebangkitan spiritual. Hal-hal yang Anda rindukan, terobosan yang Anda tunggu-tunggu, sekarang sedang bergerak. Anda tidak hanya menonton ini terungkap. Anda sedang melangkah ke dalam takdir Anda. Tetapi dengan pergeseran ilahi ini, datanglah tanggung jawab untuk tetap selaras dengan tujuan Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, luangkan waktu sejenak untuk menghentikan video ini dan lakukan 3 hal. Tekan tombol suka di bawah video ini, subscribe untuk membantu channel Cerita Shanum mencapai 100.000 subscriber. Tinggalkan komentar dengan angka 99 untuk mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta, memperkuat energi pesan ini. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika Anda benar-benar yang terpilih, Anda akan tetap mendengarkan pesan ini sampai akhir. Roh Anda tahu bahwa ini untuk Anda. Jika Anda belum siap menerima kebenaran ini, Anda mungkin tidak akan sampai akhir. Tetapi bagi mereka yang melakukannya, hidup Anda tidak akan pernah sama. Tuhan telah berfirman, dan keruntuhan telah dimulai. Saatnya untuk bersiap. Mari kita mulai. Jiwa terpilih. Dunia seperti yang kita kenal sedang hancur, dan itu terjadi sekarang. Tuhan telah berfirman dan keruntuhan telah dimulai. Tetapi ini bukan hanya keruntuhan fisik atau sosial. Ini adalah keruntuhan spiritual. Saat kekacauan menyebar, itu akan mengguncang dasar-dasar kehidupan itu sendiri. Dan banyak yang akan lengah. Ini bukan sekadar masa sulit. Ini adalah peringatan ilahi. Waktunya telah tiba bagi yang terpilih untuk membuka mata mereka terhadap apa yang sedang terjadi. Tuhan memanggil Anda untuk bersiap menghadapi apa yang akan datang, yang akan mengubah segalanya. Saat ini, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah Anda siap? Keruntuhan ini bukan hanya peristiwa yang jauh. Itu ada di sini, saat ini, dan itu akan memengaruhi semua orang. Namun, ada janji di dalam kekacauan itu. Janji perlindungan dan bimbingan bagi yang terpilih. Tetapi dengan perlindungan ilahi ini, datanglah tanggung jawab berat. Kebutuhan untuk berdiri teguh dan mempertahankan posisi Anda melawan apa yang akan datang. Keruntuhan ini tidak hanya akan mengubah hidup Anda. Itu akan mengguncang dunia. Banyak yang akan kehilangan arah, dibutakan oleh gangguan duniawi, tergoda untuk mengikuti janji palsu para pemimpin manusia. Tetapi Tuhan memanggil Anda untuk tujuan yang lebih tinggi, untuk iman yang lebih dalam. Di masa gejolak ini, jiwa terpilih akan diuji tidak seperti sebelumnya. Akankah Anda bangkit menghadapi tantangan, atau akankah Anda goyah dalam badai? Tuhan telah menjelaskannya. Apa yang akan datang akan mengejutkan Anda. Itu akan mengejutkan dunia. Peristiwa yang ada di depan mata akan berbeda dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Sementara banyak yang akan berada dalam keadaan panik, ketidakpastian, dan kebingungan, jiwa terpilih dipanggil untuk berdiri teguh dalam menghadapi kegelapan ini. Ini bukan waktunya untuk ragu atau menunggu kejelasan. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Pertimbangkan gejolak dalam sejarah. Ketika bangsa-bangsa terguncang hingga inti mereka. Ketika dunia tampak di ambang kehancuran. Ini adalah saat-saat yang menguji iman banyak orang. Saat-saat yang memisahkan orang percaya sejati dari yang palsu.
Di hari-hari mendatang, Anda akan menghadapi ujian serupa. Saat-saat di mana iman Anda akan ditantang dan komitmen Anda kepada Tuhan akan dipertanyakan. Tetapi sekaranglah waktunya untuk berdiri kuat. Pesan Tuhan jelas. Persiapkan diri Anda sekarang, karena apa yang akan datang akan mengejutkan dan mendalam. Dunia tidak akan memahaminya, dan banyak yang tidak akan mampu menanggungnya. Tetapi mereka yang siap, mereka yang percaya pada rencana Tuhan, akan menemukan kedamaian di tengah badai. Jangan menunggu dunia memberitahu Anda apa yang terjadi. Percayalah pada bimbingan ilahi yang telah Anda terima. Keruntuhan ini bukanlah sekadar kemungkinan yang jauh, ini adalah kepastian. Itu akan memengaruhi seluruh dunia, mengguncang bangsa dan individu. Sementara banyak yang mungkin mencoba menyangkal kebenaran atau mengabaikan tanda-tanda, kenyataannya adalah bahwa segala sesuatu di sekitar kita sedang berubah. Stabilitas masyarakat, kepercayaan pada kepemimpinan, dan keyakinan pada sistem manusia semuanya mulai retak. Dapatkah Anda merasakannya? Saat keruntuhan terungkap, dunia akan mengalami ketakutan, kebingungan, dan kekacauan. Orang-orang akan berebut mencari jawaban, berpegang pada apapun yang mereka pikir dapat memberikan keamanan. Tetapi Anda yang terpilih telah diberi sesuatu yang lebih besar daripada stabilitas duniawi. Anda telah diberi iman. Ketika segala sesuatu yang lain runtuh, iman Anda akan menahan Anda dengan kuat. Tetapi ini tidak berarti Anda harus duduk diam. Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan roh Anda. Rangkullah perlindungan ilahi yang ditawarkan Tuhan, dan kuatkan diri Anda untuk menghadapi cobaan di depan. Tetap berlandaskan pada iman Anda, dan teguh dalam komitmen Anda kepada Tuhan. Dunia akan berubah, tetapi Anda dapat tetap teguh, mantap, dan aman dalam janji-janjinya. Bagi jiwa terpilih, ada kebenaran yang tak terbantahkan. Anda berada di bawah perlindungan ilahi. Sementara dunia sedang jatuh ke dalam kekacauan, tangan Tuhan akan berada di atas Anda. Anda akan terlindung dari yang terburuk dari keruntuhan. Namun, perlindungan ini tidak otomatis. Itu membutuhkan persiapan, iman, dan tindakan. Ini bukanlah waktunya untuk berpuas diri atau menjadi sombong. Ini adalah waktunya untuk terlibat aktif dengan kehendak Tuhan. Anda mungkin merasakan kedamaian sekarang, tetapi jangan salah mengira kedamaian itu sebagai ketiadaan perjuangan. Perlindungan Tuhan adalah anugerah, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab. Anda harus tetap waspada dalam iman Anda, terus-menerus dalam doa, dan tanpa henti dalam mengejar kebenaran. Perlindungan yang Anda terima bukan hanya untuk keuntungan Anda sendiri. Itu untuk memperlengkapi Anda untuk membantu orang lain, untuk menjadi mercusuar harapan dan terang dalam kegelapan. Sementara dunia menghadapi gejolak, jiwa terpilih akan bangkit di atasnya. Anda akan diuji dengan cara yang belum bisa Anda bayangkan, tetapi perlindungan Tuhan akan membawa Anda melewatinya. Percayalah pada bimbingannya, persiapkan hati Anda, dan siapkan diri Anda untuk badai. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Tuhan menyertai Anda di setiap langkah. Saat keruntuhan semakin dalam, banyak yang akan mulai beralih ke pemimpin manusia untuk mencari jawaban. Sangat mudah untuk menaruh kepercayaan Anda pada mereka yang menjanjikan keamanan, mereka yang tampaknya memiliki solusi. Tetapi peringatan Tuhan jelas, jangan menaruh iman Anda pada pemimpin manusia di atas Dia. Ini adalah momen kritis ketika dunia akan tergoda untuk mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan duniawi. Jangan terombang-ambing, lihatlah sejarah dunia. Berkali-kali orang menaruh kepercayaan mereka pada pemimpin hanya untuk dikecewakan. Pada akhirnya, pemimpin hanyalah manusia. Mereka tidak dapat memberikan keamanan abadi yang ditawarkan Tuhan. Sekarang, lebih dari sebelumnya,
Penting untuk mengarahkan pandangan Anda pada Tuhan, untuk percaya pada kebijaksanaannya, dan untuk mengikuti petunjuk-Nya, bahkan ketika dunia tampaknya runtuh. Keruntuhan ini akan berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuatan duniawi itu sementara, dan hanya kerajaan Tuhan yang akan tetap ada di masa-masa yang tidak pasti ini. Iman Anda kepada Tuhanlah yang akan menopang Anda. Fokuslah padanya. Carilah bimbingannya dan biarkan kehendak-Nya menjadi panduan Anda. Jangan terganggu oleh kebisingan dan janji-janji pemimpin manusia. Berdiri teguh dalam iman Anda, karena inilah dasar Anda yang terpilih menghadapi ujian yang akan menantang inti kepercayaan Anda. Di saat-saat ketidakpastian, godaan untuk ragu, untuk mempertanyakan, dan untuk mengikuti kerumunan akan kuat. Dunia akan melihat kepada mereka yang beriman kepada Tuhan dan bertanya, "Mengapa Anda terus percaya?" Anda harus siap untuk berdiri teguh dan menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, karena iman saya ada pada Tuhan, bukan pada janji-janji dunia yang sementara. Ujian ini akan sulit. Anda akan dihadapkan pada situasi yang mendorong Anda ke ambang kehancuran. Orang-orang akan mengejek Anda, mempertanyakan keyakinan Anda, dan mencoba menyesatkan Anda. Tetapi pertanyaannya tetap, akankah Anda berdiri teguh dalam iman Anda? Akankah Anda terus percaya pada rencana Tuhan, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampaknya runtuh? Ingatlah, melalui cobaan dan ujianlah iman kita dimurnikan. Kegelapan adalah kesempatan bagi Anda untuk bersinar lebih terang. Tetap kuat, tetap berakar pada firman Tuhan, dan Anda akan lulus ujian ini. Dunia membutuhkan terang Anda sekarang lebih dari sebelumnya. Tetap teguh dan percayalah bahwa Tuhan membimbing Anda di setiap langkah. Saat keruntuhan berlanjut, akan ada peningkatan gerakan anti Tuhan, kekuatan yang berusaha merusak iman dan mempertanyakan otoritas Tuhan. Gerakan-gerakan ini akan menjadi semakin vokal, mendorong agenda mereka dan mencoba mempengaruhi hati para terpilih. Akan tergoda untuk mempertanyakan iman Anda, terutama ketika dunia tampaknya bersatu di belakang keyakinan baru ini. Tetapi Anda harus mengingat ini, gerakan-gerakan ini bukanlah hal baru. Mereka sama tuanya dengan waktu itu sendiri. Di setiap zaman, ada mereka yang berusaha menarik orang menjauh dari kebenaran Tuhan. Mereka akan menggunakan logika, alasan, dan kebijaksanaan dunia untuk membuat kasus mereka. Tetapi Anda tidak boleh terombang-ambing. Kebenaran Tuhan itu kekal, tidak berubah, dan tak tergoyahkan. Jangan biarkan suara-suara dunia menenggelamkan suara Tuhan. Berdiri teguh dalam keyakinan Anda, bahkan ketika tampaknya semua orang berpaling. Ini adalah saat ujian. Ini tidak mudah, tetapi itu perlu. Tetap terhubung dengan firman Tuhan. Tetap dalam doa. Dan percayalah bahwa Dia akan memberi Anda kekuatan untuk melawan kekuatan anti Tuhan ini. Iman Anda akan menjadi jangkar dalam badai, dan Tuhan akan menghormati komitmen Anda. Pergeseran akan datang, dan itu akan terjadi seketika. Suatu saat dunia akan tampak seolah-olah sedang bertahan, dan saat berikutnya semuanya akan berubah. Apa yang kita pikir stabil akan runtuh. Dan kita akan ditinggalkan dengan kebenaran telanjang tentang apa yang sebenarnya penting. Pergeseran ini akan membuat banyak orang terkejut, tidak yakin apa yang harus dilakukan atau kemana harus berpaling. Tetapi bagi mereka yang siap, perubahan ini akan menjadi momen untuk bangkit di atasnya, untuk percaya pada rencana Tuhan, dan untuk bersinar lebih terang. Dalam sekejap, dunia akan berubah. Nilai-nilai yang pernah kita hargai akan dipertanyakan, dan norma-norma masyarakat akan digulingkan. Keruntuhan ini akan membawa realitas baru yang akan menantang iman Anda dan memaksa Anda untuk membuat keputusan yang sulit. Akankah Anda berdiri teguh, atau akankah Anda tersapu oleh arus perubahan? Ini adalah kesempatan Anda untuk bersiap.
Luruskan hati Anda dengan Tuhan sekarang, sehingga ketika pergeseran terjadi, Anda siap. Percayalah pada bimbingan Tuhan. Tetap terhubung dengan firman-Nya, dan bersiaplah untuk menghadapi perubahan dengan iman yang tak tergoyahkan. Hari-hari mendatang akan menjadi beberapa hari tergelap yang pernah dialami dunia ini. Orang-orang akan mencari jawaban ke segala arah, kecuali kepada Tuhan. Saat keruntuhan berlanjut, kebingungan dan ketakutan akan menyebar seperti api liar. Godaan untuk mencari solusi manusia untuk mengikuti kerumunan akan sangat kuat. Tetapi disinilah terletak tantangan terbesar bagi yang terpilih. Akankah Anda tetap setia kepada Tuhan ketika segala sesuatu di sekitar Anda runtuh? Di hari-hari gelap ini akan mudah untuk merasa terisolasi, seolah-olah tidak ada orang lain yang memiliki iman Anda atau memahami komitmen Anda. Tetapi Anda tidak sendirian. Bahkan dalam kegelapan terdalam, terang Tuhan bersinar paling terang. Iman Anda akan menjadi bintang penuntun Anda ketika dunia tampak tersesat. Tetap berlandaskan pada janji-janjinya, dan ingatlah bahwa Dia telah memenangkan pertempuran. Tantangan di depan bukanlah ujian kekuatan atau kecerdasan. Ini adalah ujian iman. Akankah Anda berdiri teguh, tak tergoyahkan ketika dunia terguncang? Itu adalah pilihan yang hanya bisa Anda buat. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan menyertai Anda di setiap langkah. Dia akan memberikan kekuatan yang Anda butuhkan, bahkan di saat-saat tersulit. Saat keruntuhan terungkap, banyak yang akan meninggalkan iman mereka. Tekanan dunia akan menjadi terlalu besar bagi sebagian orang untuk ditangani, dan mereka akan berpaling dari Tuhan. Mereka akan menaruh kepercayaan mereka pada janji-janji yang sementara, berharap menemukan keamanan dalam sistem manusia. Disinilah iman Anda akan diuji. Pertanyaannya adalah, akankah Anda berpegang teguh pada Tuhan ketika orang lain pergi? Di setiap zaman, kita telah melihat kemurtadan besar, berpaling dari iman. Ini akan menjadi saat ujian Anda. Ini tidak akan mudah, dan dunia akan memberitahu Anda bahwa pergi adalah pilihan logis. Tetapi di saat-saat itu, ingatlah janji-janji yang telah Tuhan buat. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Bahkan ketika dunia tampaknya runtuh, Dia tetap menjadi batu Anda, tempat perlindungan Anda, perisai Anda. Sementara banyak yang akan meninggalkan iman mereka, Anda memiliki pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan atau mengikuti kerumunan. Ujian ini tidak akan mudah, tetapi itu akan menentukan siapa Anda sebagai orang percaya. Tetap teguh dalam iman Anda, tidak peduli biayanya. Karena Tuhan mengawasi Anda, dan Dia akan menghormati kesetiaan Anda kepadanya. Kita berdiri di ambang hari-hari terakhir, dan ujian ada pada kita. Pertanyaannya tidak lagi abstrak, ini pribadi. Akankah Anda berdiri kuat dalam iman Anda, atau akankah Anda tertinggal? Ini adalah ujian pamungkas bagi jiwa-jiwa terpilih, dan taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Keruntuhan masyarakat akan menjadi momen yang menentukan bagi setiap orang percaya, dan tanggapan Anda akan menentukan tempat Anda di hari-hari mendatang. Ini bukan hanya ujian iman. Ini adalah ujian ketahanan. Akankah Anda tetap teguh ketika segala sesuatu tampaknya runtuh di sekitar Anda? Akankah Anda tetap berakar pada janji-janji Tuhan? Atau akankah Anda tersapu oleh arus dunia? Tekanan untuk menyesuaikan diri akan sangat besar. Tetapi, ini adalah momen Anda untuk bangkit. Hari-hari terakhir akan mengungkapkan siapa yang benar-benar berkomitmen kepada Tuhan dan siapa yang terombang-ambing oleh keinginan duniawi. Tetapi ingatlah, bahkan dalam cobaan terberat, kasih karunia Tuhan cukup. Berdiri kuat, dan Anda akan melihat kemenangannya terungkap dalam hidup Anda.
Saat keruntuhan semakin intensif, dunia akan mencari jawaban pada pemimpin manusia. Politisi, pemberi pengaruh, dan tokoh otoritas akan melangkah maju, menjanjikan solusi untuk kekacauan. Tetapi sebagai jiwa terpilih, Anda harus membuat keputusan penting. Akankah Anda menaruh kepercayaan Anda pada pemimpin manusia? Atau akankah Anda terus percaya pada Tuhan? Sejarah penuh dengan contoh di mana orang menaruh iman mereka pada pemimpin hanya untuk dikecewakan. Sistem politik, pemerintah, dan janji manusia rapuh. Mereka hancur di bawah tekanan, tetapi Tuhan tak tergoyahkan. Janji-janjinya kekal, dan Dia adalah satu-satunya yang dapat memberikan keamanan sejati dalam menghadapi kekacauan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, penting untuk mengarahkan pandangan Anda pada Tuhan. Jangan biarkan dunia mengalihkan perhatian Anda dengan harapan palsu dan janji kosong. Percayalah pada kedaulatannya dan beristirahatlah dalam jaminan bahwa Dia akan memimpin Anda melewati badai. Pilihan ada di tangan Anda. Ikuti kebijaksanaan manusia atau percayalah pada rencana ilahi. Di tengah kekacauan yang akan datang, Tuhan memanggil Anda untuk bangkit dan bersinar. Dunia akan diselimuti kegelapan, tetapi Anda telah dipilih untuk memantulkan terangnya. Ini adalah momen Anda untuk berdiri, untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan iman dalam tindakan. Saat dunia berputar ke dalam kebingungan dan ketakutan, iman Anda yang tak tergoyahkan akan menjadi mercusuar harapan yang sangat dibutuhkan orang lain. Tuhan telah memperlengkapi Anda untuk momen ini. Anda bukan hanya pengamat pasif. Anda dipanggil untuk secara aktif menyinari terangnya, untuk menjadi saksi kasih dan kebenarannya. Sementara dunia mencari jawaban di semua tempat yang salah, Anda dipanggil untuk menjadi kesaksian hidup akan kekuatan firman Tuhan. Rangkullah panggilan ilahi ini dengan sepenuh hati Anda. Berdiri teguh dalam iman Anda, dan biarkan hidup Anda menjadi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Ketika dunia sedang menonton, bertanya-tanya bagaimana Anda bisa tetap begitu teguh, biarkan mereka melihat kepercayaan Anda yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Terang Anda akan menarik orang lain kepadanya. Saat hari-hari semakin gelap, ketahanan spiritual akan menjadi aset terbesar Anda. Di saat-saat ketidakpastian dan ketakutan, mudah untuk tersapu oleh arus emosi dan gangguan. Tetapi Tuhan memanggil Anda untuk memupuk kekuatan spiritual, untuk mempersiapkan hati dan jiwa Anda untuk tantangan yang ada di depan. Ketahanan ini akan menjadi jangkar yang menahan Anda dengan kuat ketika segala sesuatu yang lain tampaknya berada dalam kekacauan. Ketahanan spiritual dibangun di atas doa, iman, dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ini tentang mempercayainya, bahkan ketika Anda tidak memahami apa yang terjadi di sekitar Anda. Ini tentang mengandalkan janji-janjinya, bahkan ketika dunia menyuruh Anda untuk menyerah. Tuhan telah memperlengkapi Anda dengan semua yang Anda butuhkan untuk berdiri teguh. Tetapi Anda harus membuat keputusan untuk mendekat kepadanya, untuk mengandalkan kekuatannya, dan untuk bersiap menghadapi apapun yang datang. Hari-hari mendatang akan sulit, tetapi dengan ketahanan spiritual, Anda akan dapat menavigasi badai dengan percaya diri. Tetap berlandaskan pada firman Tuhan. Tetap dalam doa, dan percayalah bahwa Dia menyertai Anda di setiap langkah. Ini adalah momen Anda. Dunia mungkin hancur, badai mungkin mengamuk, tetapi Anda dipanggil untuk berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Keruntuhan telah dimulai, tetapi ini bukanlah waktunya untuk takut. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Tetap siap, tetap teguh, dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Ini adalah waktu Anda untuk bangkit sebagai mercusuar harapan, untuk tetap tak tergoyahkan ketika dunia berada dalam kekacauan. Di hari-hari mendatang, banyak yang akan goyah, banyak yang akan jatuh, dan banyak yang akan meninggalkan iman mereka.
Tetapi Anda telah dipilih untuk tetap tinggal. Ini adalah panggilan Anda, tujuan ilahi Anda. Berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan, tidak peduli biayanya. Percayalah pada rencananya, dan ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan menyertai Anda, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Keruntuhan bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ini adalah momen Anda untuk bersinar, untuk tetap siap, dan untuk tetap teguh dalam kebenaran Tuhan. Arahkan pandangan Anda padanya, dan percayalah bahwa kemenangannya sudah terjamin. Saat dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan keruntuhan sistem yang familiar, akan ada saat-saat ketakutan dan ketidakpastian yang intens. Tetapi di hari-hari gelap ini, Anda tidak sendirian. Perlindungan ilahi Tuhan adalah janji yang berdiri teguh. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi, ketika segala sesuatu di sekitar Anda mulai terurai, ketahuilah bahwa Tuhan adalah perisai Anda, benteng Anda, dan tempat perlindungan Anda. Dia akan melindungi Anda dari bahaya, memberikan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Ketika Anda menaruh kepercayaan Anda pada perlindungan Tuhan, Anda mengklaim kebenaran bahwa Dia lebih kuat daripada kekuatan kekacauan apapun. Keruntuhan mungkin tampak luar biasa, tetapi Tuhan berdaulat atas segalanya. Tidak peduli bagaimana dunia bergetar, Dia akan menahan Anda dengan kuat. Ingatlah, perlindungannya bukan hanya perisai fisik. Ini adalah perlindungan spiritual yang menjaga hati dan pikiran Anda, membuat Anda tetap berlandaskan pada iman. Di saat-saat kekacauan, banyak yang akan beralih ke solusi manusia, mengandalkan kekuatan mereka sendiri atau janji-janji dunia. Tetapi mereka yang percaya pada perlindungan Tuhan, dijanjikan sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatannya yang abadi. Ketika segala sesuatu yang lain gagal, Anda dapat yakin bahwa perlindungannya tidak pernah goyah. Iman Anda adalah kunci untuk membuka perisainya, dan kehadiran ilahinya akan menjadi pengaman konstan Anda. Sekarang, lebih dari sebelumnya, penting untuk bersandar pada perlindungan itu dengan keyakinan dan rasa syukur. Jangan takut akan apa yang ada di depan, karena Tuhan menyertai Anda. Berdiri teguh dalam janji-janjinya, dan Dia akan membimbing Anda dengan aman melewati badai. Tidak peduli seberapa ganasnya badai itu, percayalah kepadanya, karena Dia adalah perisai Anda dalam keruntuhan. Di hari-hari mendatang, Anda akan menghadapi pertempuran sengit yang tidak akan diperjuangkan dengan senjata fisik, tetapi dengan kekuatan iman Anda. Gerakan anti-Tuhan akan bangkit, mencoba mempengaruhi orang percaya dengan ideologi palsu dan kebijaksanaan menipu mereka. Kekuatan-kekuatan ini akan berusaha merusak segala sesuatu yang diperjuangkan Tuhan, menantang dasar keyakinan Anda. Tetapi sekaranglah waktunya bagi jiwa terpilih untuk bangkit di atas kegelapan. Dunia akan mencoba menarik Anda menjauh dari Tuhan, menawarkan solusi duniawi yang tampak lebih mudah dan lebih nyaman. Tetapi mereka yang berakar pada kebenaran firman Tuhan tahu bahwa jalannya lebih tinggi. Kebenarannya kekal dan kekuatannya tak tergoyahkan. Anda dipanggil untuk berdiri teguh dalam terangnya, untuk menolak tarikan kegelapan, dan untuk menjadi mercusuar harapan di tengah kebingungan dan kebohongan. Dalam menghadapi gerakan anti-Tuhan ini, ingatlah bahwa identitas Anda tidak ditentukan oleh dunia. Itu ditentukan oleh hubungan Anda dengan Tuhan. Biarkan iman Anda menjadi senjata yang menembus kebohongan dan penipuan. Ketika dunia menyuruh Anda untuk berkompromi, berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Lawan kegelapan dengan menjadi teguh dalam pengabdian Anda kepadanya. Anda telah dipanggil untuk bersinar terang di dunia yang berusaha meredupkan terang Anda. Berdiri untuk iman Anda. Berdiri untuk apa yang benar,
dan bangkit di atas gerakan anti Tuhan yang akan berusaha menyesatkan orang lain. Contoh, Anda akan menjadi kesaksian bagi orang lain, menunjukkan kepada mereka bahwa terang Tuhan jauh lebih besar daripada kegelapan apapun. Keruntuhan sistem duniawi dan kebangkitan kebingungan akan mengantarkan kebangkitan spiritual yang besar, momen ketika jiwa terpilih dipanggil untuk bersinar paling terang. Saat kegelapan menyebar dan banyak yang berpaling dari Tuhan, iman Anda akan menjadi terang yang membimbing orang lain kembali kepadanya. Dunia mungkin dalam kekacauan, tetapi di saat ini, Tuhan sedang mempersiapkan umat-Nya untuk tujuan ilahi, untuk membangkitkan hati mereka yang telah kehilangan arah. Kebangkitan ini bukan hanya tentang dunia yang berubah, ini tentang transformasi di dalam diri Anda. Saat Anda berdiri teguh dalam iman Anda akan mulai mengalami hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan, yang akan memperlengkapi Anda untuk pertempuran di depan. Ketahanan spiritual Anda akan menginspirasi orang lain, dan mereka akan mencari bimbingan dari Anda. Anda bukan hanya saksi dari masa-masa ini, Anda adalah peserta aktif dalam kebangkitan dunia. Selama waktu ini, banyak yang akan ragu, banyak yang akan mempertanyakan, dan banyak yang akan jatuh. Tetapi Anda, jiwa terpilih, akan tetap berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Iman Anda yang tak tergoyahkan akan menjadi katalis untuk kebangkitan besar ini. Berdiri tegak, mengetahui bahwa Tuhan menggunakan Anda untuk membawa terang ke dalam kegelapan. Iman Anda akan bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan melalui Anda, orang lain akan tertarik pada kebenarannya. Dunia membutuhkan terang Anda sekarang lebih dari sebelumnya. Kebangkitan spiritual yang besar tidak akan terjadi dalam sekejap. Itu akan terungkap melalui kesaksian teguh Anda, iman Anda yang tak tergoyahkan, dan kesediaan Anda untuk membagikan kebenaran Tuhan dengan mereka yang tersesat. Saatnya bagi Anda untuk bersinar terang, karena Tuhan telah memisahkan Anda untuk tujuan ini. Dalam menghadapi keruntuhan, iman Anda bukan hanya kenyamanan. Itu adalah senjata terbesar Anda. Dunia mungkin hancur, tetapi mereka yang berdiri teguh dalam iman mereka dipersenjatai dengan kekuatan ilahi yang akan membawa mereka melewatinya. Iman bukanlah pasif. Ini adalah kekuatan aktif yang memindahkan gunung, mengatasi rintangan, dan menentang kegelapan. Ini adalah sumber kekuatan Anda di masa-masa sulit. Ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampak tidak stabil, ingatlah bahwa iman Anda berakar pada janji-janji kekal Tuhan. Firman-Nya adalah pedang yang menembus ketakutan, keraguan, dan kebingungan. Saat Anda berdiri teguh dalam keyakinan Anda tidak mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Anda menarik dari kekuatan tak terbatas Tuhan. Inilah cara Anda akan mengatasi cobaan di depan. Iman Anda akan memungkinkan Anda untuk menghadapi hari-hari tergelap dengan keberanian dan keyakinan. Itu akan memberi Anda ketahanan untuk menanggung kesulitan, kebijaksanaan untuk menavigasi kebingungan, dan kedamaian yang melampaui pemahaman. Di masa-masa sulit ini, iman bukanlah sekadar konsep abstrak. Ini adalah senjata hidup yang bernapas yang akan membawa Anda menuju kemenangan. Jadi, ketika dunia memberitahu Anda bahwa tidak mungkin untuk berdiri kuat, ingatlah bahwa iman Anda adalah senjata Anda. Manfaatkan kekuatan ilahi yang telah diberikan Tuhan kepada Anda, dan biarkan itu mendorong Anda maju. Dalam menghadapi kesulitan, berdiri teguh dan ketahuilah bahwa dengan Tuhan di pihak Anda, tidak ada senjata yang dibentuk melawan Anda akan berhasil. Di saat-saat krisis, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dunia sedang mencari harapan, kebenaran, dan bimbingan. Sebagai jiwa terpilih, Anda telah dipanggil untuk memimpin dengan memberi contoh.
untuk menunjukkan kepada dunia seperti apa iman sejati dalam tindakan. Hidup Anda harus mencerminkan kasih karunia dan kekuatan karakter Tuhan. Di masa-masa gelap ini, komitmen Anda yang tak tergoyahkan kepada Tuhan akan menjadi terang yang sangat dibutuhkan orang lain. Memimpin dengan memberi contoh berarti berdiri teguh dalam iman Anda. Bahkan ketika dunia di sekitar Anda berada dalam kekacauan. Itu berarti menjadi sumber harapan bagi mereka yang sedang berjuang, mercusuar kedamaian bagi mereka yang takut. Sangat mudah untuk memimpin ketika masa-masa baik, tetapi kepemimpinan sejati ditunjukkan di saat-saat kesulitan. Saat Anda tetap berakar pada firman Tuhan, orang lain akan tertarik pada contoh Anda, mencari kedamaian dan kekuatan yang telah Anda temukan di dalam Dia. Contoh, Anda akan menjadi kesaksian akan kekuatan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Dunia akan melihat kepada Anda dan bertanya, bagaimana Anda bisa berdiri kuat dalam menghadapi kesulitan seperti itu? Dan Anda akan dapat menjawab, itu melalui kasih karunia Tuhan, kekuatannya, dan kasih-Nya, sehingga saya tetap tak tergoyahkan. Memimpin dengan memberi contoh bukanlah tentang mencari kemuliaan. Ini tentang menunjuk orang lain kepada Tuhan, menunjukkan kepada mereka jalan melalui tindakan Anda, bukan hanya kata-kata Anda. Di hari-hari mendatang, banyak yang akan tersesat, bingung, dan mencari jawaban. Anda memiliki kesempatan untuk menjadi cahaya penuntun bagi mereka. Biarkan iman Anda menjadi contoh hidup dari kebenaran Tuhan, dan orang lain akan tertarik pada harapan yang Anda pegang. Keruntuhan hanyalah permulaan. Apa yang akan datang bukanlah akhir. Ini adalah fajar era baru. Di era baru ini, yang terpilih akan bangkit dan menang. Dunia akan diubah, dan umat Tuhan akan berdiri sebagai kesaksian akan kekuatannya, kasih-Nya, dan kesetiaannya. Meskipun hari-hari mendatang mungkin dipenuhi dengan cobaan dan kesengsaraan, ketahuilah ini. Tuhan telah menahbiskan kemenangan Anda. Di era baru ini, jiwa terpilih tidak hanya akan bertahan hidup. Mereka akan berkembang. Keruntuhan akan berfungsi sebagai api pemurnian, membersihkan kotoran, dan memperkuat iman mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Ini akan menjadi masa kebangkitan spiritual, di mana umat Tuhan bangkit untuk mengambil tempat mereka sebagai pemimpin, pemberi pengaruh, dan mercusuar kebenaran di dunia. Sementara dunia mungkin jatuh ke dalam kegelapan, jiwa terpilih akan bangkit dalam kekuatan Tuhan. Anda akan diperlengkapi untuk memimpin orang lain melewati badai, untuk membantu mereka menemukan harapan di tengah keputusasaan. Ini bukanlah waktunya untuk mundur. Ini adalah momen Anda untuk berdiri tegak, untuk percaya pada rencana Tuhan, dan untuk melangkah ke era baru yang sedang Dia persiapkan untuk umat-Nya. Era baru akan membawa tantangan, tetapi juga akan membawa peluang besar. Ini adalah waktu Anda untuk bangkit dan bersinar. Percayalah pada rencana Tuhan. Tetap berlandaskan pada kebenaran-Nya, dan ketahuilah bahwa Anda akan mengatasi dan menang. Karena Dia telah mengamankan kemenangan. Ketika badai kehidupan mengamuk dan keruntuhan mengancam akan mengguncang semua yang Anda tahu, ada satu fondasi yang tidak akan pernah goyah, firman Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, mereka yang berakar pada kebenaran-Nya akan tetap berdiri. Firman Tuhan adalah fondasi yang kokoh yang akan membuat Anda tetap stabil, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampaknya runtuh. Saat dunia jatuh semakin dalam ke dalam kebingungan dan kekacauan, lebih penting dari sebelumnya untuk tetap berakar pada firman Tuhan. Janji-janji-Nya tak tergoyahkan dan kebenaran-Nya kekal. Dunia akan menawarkan gangguan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya firman Tuhan yang akan memberikan stabilitas yang Anda butuhkan untuk berdiri teguh. Tetap berakar pada firman Tuhan
membutuhkan kesengajaan. Itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Anda harus menjadikannya prioritas dalam hidup Anda, memberi makan roh Anda setiap hari dengan kebenaran kitab suci. Semakin Anda membenamkan diri dalam firman-Nya, semakin kuat Anda akan berlabuh pada janji-janjinya. Ketika badai datang, Anda tidak akan tergerak. Keruntuhan akan menguji semua yang Anda sayangi. Tetapi jika Anda berakar pada firman Tuhan, Anda akan berdiri kuat. Firman-Nya adalah fondasi yang akan menahan Anda dengan kuat, membimbing Anda melewati kegelapan, dan membawa Anda menuju kemenangan. Tetap berlandaskan pada kebenaran-Nya, dan Anda akan tetap tak tergoyahkan. Badai telah tiba. Dunia berada dalam kekacauan, dan keruntuhan telah dimulai. Tetapi di tengah badai, ada satu hal yang akan membimbing Anda menuju keselamatan. Iman Anda yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampak tidak pasti, dan masa depan tampak suram, iman Anda akan menjadi mercusuar yang membawa Anda menuju kemenangan yang telah Tuhan janjikan. Ketika angin menderu dan air naik, ingatlah bahwa Tuhan adalah jangkar Anda. Anda tidak sendirian dalam badai ini. Tuhan menyertai Anda, membimbing Anda melalui setiap cobaan dan kesengsaraan. Kesetiaannya tidak berubah, dan janji-janjinya pasti. Tidak peduli seberapa ganasnya badai itu, Anda dapat percaya bahwa iman Anda kepadanya akan membawa Anda melewatinya. Berpegang teguh pada iman Anda yang tak tergoyahkan. Badai akan berlalu, tetapi kemenangan menjadi milik mereka yang percaya kepada Tuhan. Biarkan iman Anda menjadi cahaya penuntun Anda melalui kegelapan, dan Anda akan muncul sebagai pemenang di sisi lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.